Balasan, Ultras AC Milan serang Hakan Çalhanoğlu. Hubungan Hakan Çalhanoğlu dengan Ultras AC Milan tampaknya akan terus memanas. Paling baru, Ultras Milan membuat sebuah spanduk besar yang menyindir kasus rumah tangga Çalhanoğlu dengan sang istri. Akhir pekan lalu pada laga derby, Çalhanoğlu mendapat sambutan buruk dari fans Milan. Setiap kali mendapat bola, pemain 27 tahun mendapat sorakan bu dari tribun khususnya tempat kurva saat Milan. Çalhanoğlu kemudian mencetak gol dari eksekusi penalti pada menit ke-11. Dia merayakan gol itu di hadapan tribun fans Milan. Çalhanoğlu membentangkan kedua tangan dan menaruhnya di telinga, aksi yang dianggap provokatif. Selebrasi Çalhanoğlu itu berbuntut panjang. Ultras Milan membuat aksi balasan. Mereka membentangkan spanduk besar pada sebuah jembatan di pusat kota Milan dengan pesan yang menyerang Çalhanoğlu secara personal. Keberanian bukanlah mengambil penalti di menit ke-10, tetapi tetap bersama istri Anda bahkan ketika Anda seorang suami yang diselingkuhi istrinya. Sialan, tulis Ultras Milan. Karena andil AC Milan, Ibrahimovic tak ingin segera gantung sepatu. Zlatan Ibrahimovic menolak untuk gantung sepatu dalam waktu dekat, meski usianya kini sudah menginjak kepala 4. Usut punya usut, ternyata ada andil pihak raksasa Liga Italia AC Milan di balik keputusannya itu. Praktis, setelah dihantam cedera musim lalu, karir Ibrahimovic lebih banyak dihabiskan di meja operasi. Ia kemudian kembali beberapa bulan kemudian dan langsung membukukan gol saat AC Milan menggasak Lazio. Sayangnya, di pertandingan tersebut Ibrahimovic kembali divonis cedera lagi. Kendati tak separah cedera sebelumnya, namun hal tersebut membuktikan bahwa seiring bertambahnya usianya, ia juga rentan dihantam cedera. Alih-alih untuk pensiun dan menikmati usia senjanya dengan sang keluarga, Ibrahimovic malah menolak anggapan tersebut. Bahkan ia menyebut jika keputusan pensiun dalam waktu dekat tidak akan ia lakukan. Saat berbicara dalam konferensi pers di timnas Swedia, Zlatan Ibrahimovic menolak untuk pensiun dalam waktu dekat. Keputusan itu dipengaruhi oleh dokter AC Milan yang selalu memantau perkembangan fisiknya. Dengan dokter yang selalu mengawasinya itu, ia mengaku terbantu untuk mengelola beban pekerjaannya di usia yang tak muda lagi. Pada musim lalu, saya mengalami lebih banyak cedera daripada biasanya. Tetapi itu juga karena saya tidak pernah berpikir untuk bersantai ketika saya merasa tidak nyaman. Saya hanya memberikan yang terbaik, ini adalah mentalitas saya, katanya melansir dari Sempre Milan. Setelah saya berusia 30 tahun, saya perhatikan bahwa rasa sakit fisik tidak hilang. Di Italia, di Milan, saya memiliki fisioterapis yang mengikuti saya 24 jam sehari. Untuk setiap hal kecil yang dia campur tangan, begitu saya merasakan sesuatu, saya harus segera diobati. Lebih lanjut, La Gazzetta dello Sport baru-baru ini melaporkan bahwa Ibrahimovic punya misi untuk tampil di Piala Dunia 2022 sebelum memutuskan gantung sepatu. Selain itu, ia juga ingin membawa AC Milan menyambut Scudetto musim ini. Gemilang di Liga Italia, Roberto Mancini puji kualitas dua gelandang milik AC Milan. Jelang dimulainya kembali kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa, Roberto Mancini mengaku senang dengan komposisi lini tengah tim nasional Italia. Diisi dengan pemain-pemain muda, Glazuri tetap dinilai tangguh dan berkualitas. Salah satu nama yang menonjol adalah Sandro Tonali. Gelandang bertahan milik AC Milan itu semakin terlihat matang di tahun keduanya merumput di San Siro. Di ajang Liga Italia sebanyak 12 penampilan sudah dibukukan ex Brescia tersebut dengan torehan 2 gol dan 1 assist. Milan pun dibantu Tonali jadi salah satu kandidat peraih titel Scudetto dengan kini duduk di posisi kedua klasemen sementara. Akan tetapi, bukan hanya Tonali saja yang patut dipuji.
termasuk Pobega yang juga saat ini dipinjamkan ke Torino, juga membuat Milan bangga. Midfielder 22 tahun itu mampu membuat 8 penampilan dan dihiasi 2 gol dan 1 assist pula. Pobega adalah salah satu pemain yang bisa mendapat debut senior Italia pada jeda internasional kali ini. Mengingat Mancini saat mengapresiasinya, maka momen tersebut sepertinya akan segera terjadi. Kami rasa Pobega adalah pemain bagus yang berbakat. Sejauh ini ia tampil baik dan pantas berada di Italia. Kupikir tidak ada pemain lain yang serupa sepertinya, papar Mancini. Baik untuk sebagai gelandang tengah atau serang, Pobega sama baiknya. Ia bisa jadi sosok kunci bagi kami karena kualitasnya. Untuk Tonali, ia sudah punya pengalaman lebih membela Italia. Ia adalah tipe pemain tengah modern, bisa melakukan apa saja di posisi apapun, tambah ex-alienator Inter Milan dan Galatasaray tersebut. Mengingat Tonali dan Pobega masih terhitung muda, keduanya mungkin tidak akan dipasang Mancini sebagai starter. Akan tetapi, mereka masih bisa jadi super sub kontra Swiss dan bahkan pemain utama kala jumpa Irlandia Utara 3 hari berselang. Diincar Liverpool dan AC Milan, Real Madrid siap jual Marco Asensio. Sebuah kabar baik datang bagi Liverpool dan AC Milan. Winger incaran mereka Marco Asensio dilaporkan bakal dijual oleh Real Madrid di tahun 2022 nanti. Winger 25 tahun ini sudah cukup lama memperkuat lini serang Real Madrid. Ia kerap jadi pembeda saat dimainkan di sektor sayap Real Madrid. Performa ciamik pemain timnas Spanyol ini membuat AC Milan dan Liverpool jatuh hati. Kedua klub top Eropa itu tertarik untuk menggunakan jasanya. El Nacional mengklaim bahwa Milan dan Liverpool punya kans besar untuk mendapatkan jasa Asensio karena sang winger bakal dijual di musim panas nanti. Laporan itu mengklaim bahwa pada awalnya Madrid ingin mempertahankan Asensio, namun mereka kini berubah pikiran. Ini disebabkan kontrak Asensio akan habis di tahun 2023. Sejauh ini, sang winger menolak untuk memperpanjang kontrak di Bernabeu. Manajemen Madrid ogah berpisah dengan Asensio sebagai free agent, sehingga mereka akan menjual sang winger di musim panas tahun depan. AC Milan dan Liverpool tidak perlu cemas tekor jika mendatangkan Asensio, karena sang winger bakal dijual dengan harga yang terjangkau. Manajemen Real Madrid membandrol sang winger dengan angka yang cukup murah, yang bisa didapatkan di angka 40 juta euro. Angka ini menurun drastis dari pasaran Asensio dalam 2 tahun terakhir, sehingga Madrid berharap sang winger bisa lekas laku. Musim ini, Asensio lebih banyak duduk di bangku cadangan Madrid, karena ia kalah saing dengan Rodrigo Goes di sektor sayap Madrid. Musim ini, ia 12 kali turun membela Los Blancos, namun ia hanya 4 kali jadi starter.